Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Kembali lagi ya bertemu dengan kakak. Setelah sekian lama kita nggak belajar seperti biasa atau kita hanya belajar daring. Nah, pada kesempatan kali ini kakak ingin bertanya, apakah di sini ada yang nggak masuk? Hadir semua, Kak. Oh, ada semua ya, bagus kalau ada semua. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk itu kita akan membahas beberapa materi ya. Yang pertama ini kita akan membahas materi tentang kampas kopling. Apakah di sini ada yang belum tahu tentang kampas kopling? Sudah tahu, Kak. Nah, kalau sudah tahu bagus ya. Kampas kopling adalah alat untuk pemutus atau penghubung tenaga mesin menuju ke transmisi ya, adik-adik. Nah, mungkin sebagian pemilik motor hanya mengetahui cara menggunakannya, namun kurang paham atau kurang memahaminya. Untuk itu, fungsi dari kampas kopling yaitu adalah alat untuk pemutus dan penghubung tenaga dari mesin menuju ke transmisinya. Nah, dalam proses ini kampas kopling akan memutar input shaft ke transmisi untuk menghubungkan kembali ke transmisinya. Jadi tenaga dari mesin akan dihubungkan menggunakan kampas kopling menuju ke transmisinya. Jadi pada mesin ini kalau kampas koplingnya tidak berfungsi, maka mesin pada motor atau pada kendaraan Anda tidak akan bisa berjalan pada saat digas. Nah, sampai sini apakah sudah paham adik-adik? Sudah, Kak. Nah, kalau sudah paham, untuk itu kampas kopling dibagi menjadi beberapa bagiannya. Yang pertama kampas kopling otomatis dan kampas kopling manual. Kampas kopling ini juga dibedakan menurut kinerjanya ya. Jadi nggak sembarangan kampas kopling itu bisa disatukan atau dibedakan. Jadi kampas kopling ini dibedakan menurut cara kerjanya. Contohnya kampas kopling manual dan kampas kopling otomatis. Untuk kampas kopling otomatis, kinerjanya menerapkan gaya sentrifugal. Untuk kampas kopling yang otomatis ini menggunakan plat dan kampas. Jadi plat dan kampasnya itu sedikit renggang karena dipengaruhi oleh putaran mesinnya. Dengan demikian posisi susunan kampas dan plat itu renggang ya, Dek ya. Beda dengan kampas kopling yang manual ya, Dek ya. Untuk jenis kampas kopling yang manual ini susunan kampas dan platnya yang rapat. Tenaga dipengaruhi oleh penggunanya atau pengendaranya. Jadi contohnya seperti kita mengendari sepeda motor berkopling. Nah, itu contoh jenis kopling yang manual. Itu tenaganya disalurkan melalui gaya dari pengendaranya. Nah, itu beberapa macam dari kampas kopling, yaitu kampas kopling manual dan kampas kopling otomatis. Nah, untuk itu sampai di sini apakah adik-adik sudah paham atau masih bingung? Silakan untuk ditanyakan ke kakak ya. Akan langsung saya kakak jawab. Kak, saya ingin bertanya. Iya, ingin bertanya apa, Dek? Jika kampas kopling mobil yang rusak, apakah itu sangat berpengaruh pada kerusakan mobil? Jika pada itu kampas kopling yang manual atau yang otomatis ya, Dek ya? Yang manual, Kak. Yang manual. Nah, jika kampas kopling manual pada mobil itu rusak, nah itu sangat berpengaruh ya pada mesin. Kampas itu tidak akan bisa menyalurkan tenaga dari mesin menuju ke transmisinya. Otomatis mesin pada mobil itu tidak akan berfungsi apabila akan dimasukkan gigi, atau bisa saja mesin itu meloncat. Contohnya saja seperti kamu misalnya punya motor, nah lalu tali koplingnya putus, langsung saja kamu kopling atau langsung kamu injak, apakah yang terjadi? Pasti motor itu akan langsung meloncat atau melonjak ya. Nah, seperti itu yang terjadi pada mesin mobil. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, mesin tidak akan bisa digunakan atau bisa merusak gigi transmisi, karena itu secara paksa adik akan memasukkan giginya. Nah, itu contohnya yang terakhir. Sampai situ apakah sudah paham, Dek? Sudah, Kak. Nah, jika masih ada yang ingin bertanyakan lagi, silakan ditanyakan ya. Sudah, Gus. Kak, saya ingin bertanya. Ya, ingin bertanya apa, Dek?
Apakah kampas kopling motor GP dan kampas kopling motor biasa bahannya berbeda? Tolong jelaskan. Ya, untuk kampas kopling motor GP dan motor biasa ya. Kalau motor GP dan motor biasa itu ya kampasnya tentu berbeda. Karena dari harganya saya sudah lain deh ya. Untuk kampas kopling motor biasa biasanya banyak menggunakan bahan asbes atau non asbes. Nah, untuk kampas kopling motor GP itu biasanya menggunakan bahan dari karbon ya dek ya, serat karbon. Kenapa dari serat karbon? Karena dia lebih tahan panas dan lebih awet. Untuk dari itulah maka dari MotoGP itu banyak menggunakan bahan-bahan dari karbon. Nah, kalau untuk motor biasa itu kan biasanya digunakan harian dan tidak seperti motor GP digunakan seperti mencari kecepatan. Nah, kalau motor biasa itu hanya menggunakan bahan asbes dan non asbes. Tergantung dari merek yang kita gunakan. Itu dek, apakah sudah jelas dek? Jelas Kak. Nah, kalau sudah jelas mungkin sampai di sini aja sesi tanya jawabnya dek ya. Nah, untuk itu kakak akan menutup atau mengakhiri pertemuan pada hari ini dek ya. Saya kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.